Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas UIN Alauddin Makassar dengan NIM 70212-0023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Yang pertama adalah sel eukariotik. Sel ini atau biasa disebut dengan inti sel adalah model sel eukariotik yang ditemukan pada manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Sel eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Sel eukariotik bisa berupa tumbuhan, hewan, ataupun jamur. Banyak organisme bersel tunggal seperti protozoa, dan semua organisme multiseluler adalah eukariotik. Yang kedua ada retikulum endoplasma kasar. Kita bisa lihat di sini yang ungu-ungu ini adalah retikulum endoplasma kasar, yaitu tempat menghasilkan membran protein dan membran tumbuh dari ribosom, sehingga perlu dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma ini dan ditahan di sana oleh bagian hidrofobik protein. Manfaat dari retikulum endoplasma kasar ini adalah sebagai mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Contohnya seperti enzim dan hormon. Yang ketiga adalah nukleus yang mengandung genetik sel. Nukleus adalah organel yang terikat membran yang mengandung sebagian besar materi genetik sel. Sebagian dalam inti tidak mengandung organel atau kompartemen yang terikat membran. Isinya tidak seragam dan terdiri dari sejumlah badan subnuklir seperti nukleus. Genetik materi di dalam nukleus adalah diatur sebagai DNA linear berganda molekul dikombinasikan dengan berbagai protein untuk membentuk kromosom. Itu gen dalam kromosom ini adalah inti sel. Fungsi dari inti sel adalah menjaga keutuhan gen tersebut dan untuk mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen. Oleh karena itu, inti sel dapat dianggap sebagai pusat kendali sel. Yang keempat adalah nuklear atau pori-pori nuklear. Kita bisa lihat yang kuning-kuning ini adalah pori-pori dari nuklear. Pori-pori nuklear bertindak sebagai pintu antara inti dan sitoplasma. Pori-pori inti adalah struktur protein berongga yang menembus membran inti dan bertindak sebagai pintu antara inti dan sitoplasma. Mereka memungkinkan molekul dan ion kecil untuk dengan bebas masuk atau keluar dari inti, tetapi juga memungkinkan protein yang lebih besar untuk masuk. Inti dari sitoplasma, jika protein memiliki urutan khusus atau tag yang bertujuan bahwa mereka termaksud dalam nukleus dengan cara yang sama seperti protein dibiarkan masuk, RNA ditranskripsikan dalam nukleus, dan protein yang ditakdirkan untuk memasuki sitoplasma telah memiliki urutan ekspor yang menandai mereka untuk dilepaskan melalui pori-pori inti. Yang kelima adalah
mitokondria. Mitokondria itu bertindak sebagai kekuatan tanaman atau dari sel, di mana mitokondria itu sendiri adalah, bisa kita lihat di sini yang hijau-hijau. Nah, bisa kita lihat di sini yang hijau-hijau, yaitu mitokondria adalah pembangkit listrik sel. Mereka mengubah gula menjadi adenosin trifosfat atau ATP dan enzim yang berhubungan dengan metabolisme sel. Mitokondria tidak biasa karena dikelilingi oleh dua membran dan mengandung genom independen mereka sendiri. Atau independen dari sel tempat mereka berada, yang berarti bahwa replikasi mitokondria tidak terikat pada pembelahan sel. Jumlah mitokondria yang ditemukan di dalam sel bervariasi menurut jenis selnya. Semakin banyak energi yang dibutuhkan sel, semakin banyak mitokondria yang dimilikinya. Banyak sel hanya mengandung satu mitokondria, sementara yang lain mungkin mengandung beberapa ribu. Mitokondria ditemukan di sel tumbuhan dan hewan. Selanjutnya sel sitoplasma atau zat semi cair seperti gelatin yang mengelilingi organel di dalam sel. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini yang mana yang dimaksudkan dengan sitoplasma. Sitoplasma adalah semi cair zat seperti gelatin yang mengelilingi organel di dalam sel. Itu bertindak untuk melindungi dan mendukung organel dan mengisi semua ruang kosong di dalam sel. Membran tidak ditempati oleh organel atau struktur lainnya. Walaupun sitoplasma sebagian besar terdiri dari air, struktur dan sifatnya tidak sepenuhnya dipahami. Ada beberapa tingkatan organisasi dalam sitoplasma, termasuk gradien konsentrasi ion dan kompleks enzim metabolik. Konsentrasi ion seperti natrium dan kalium berbeda di sitoplasma dibandingkan di cairan ekstraseluler. Perbedaan tingkat ion ini penting dalam proses seperti osmoregulasi dan pensinyalan sel. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah kromosom. Di sini kita lihat yang hijau-hijau ini adalah kromosom atau bentuk untaian DNA yang dibundel. Di dalam setiap sel manusia ada sekitar 6 kaki DNA. Ada sebagai 46 untai kromatin. Biasanya DNA ini tersebar dalam konfigurasi yang agak longgar. Namun ketika sel bersiap untuk membelah setiap untai DNA didapatkan dengan faktor 10.000 kali ke dalam struktur yang disebut kromosom. Lipat ini dan repakaging berfungsi untuk memudahkan proses pembelahan sel. Ketika sel membelah, kromosom terpisah memberikan salinan lengkap informasi genetik ke setiap sel. Selanjutnya kita ke membran nuklir atau membran nuklir memisahkan inti dari sel lainnya.
membran nuklir itu biasa disebut dengan membran inti, terdiri dari dua lipid, lapisan ganda, membran inti dalam dan membran inti luar. Fungsi membran inti adalah memisahkan inti dan nukleus dari sisa isi sel. Itu membran inti tertanam dengan protein khusus yang disebut pori-pori nuklir yang bertindak sebagai pintu khusus yang memungkinkan zat seperti nutrisi, limbah, dan informasi seluler untuk masuk dan keluar dari nukleus. Bisa kita lihat di sini. Kita lanjut, yaitu sentriol. Sentriol adalah memainkan peran penting dalam pembelahan sel atau mitosis dan lokasi inti. Sentriol adalah sepasang struktur di kedua sisi nukleus yang terdiri dari 9 triplet atau mikrotubulus. Sentriol memainkan peran kunci dalam pembentukan gelendong mitosis selama pembelahan sel serta membantu menentukan tata ruang, pengaturan, dan lokasi inti di dalam sel. Sentriol ditemukan di sebagian besar sel hewan tetapi tidak ada pada tumbuhan dan jamur. Baik, kita bisa lihat di sini yang dimaksud dengan sentriol. Lanjut dengan lisosom. Kita bisa lihat lisosom ini yang bulat. Lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan limbah dan pencernaan sel. Lisosomnya itu kecil seperti kantung struktur yang diisi dengan enzim yang disebut hidrolas. Seperti vasikula, lisosom tersusun dari lapisan ganda fosfolipid yang mirip dengan membran sel. Lisosom berfungsi sebagai organel pembuangan, pencernaan, dan limbah sel. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.